SM Store, amanah dalam muamalah. Shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian Ibnu Mas'ud, tunggu. Laisa hakadha aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku. Ya. Kemudian muridnya bertanya, "Tsumma kaifa aqra'akaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Abdurrahman?" Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Yaitu kunyah dari Ibnu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan, ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Memanjangkan huruf ra-nya karena mad wajib muttasil. Ya, ini menunjukkan perhatiannya para sahabat, ya, dengan ilmu ini. Dan ikhwan sekalian, banyak di antara kita yang baru hijrah misalkan atau sudah lama hijrah, ya, bukan ini buruk, ya, tapi ini juga baik, ya. Fokus mempelajari ilmu-ilmu syar'i ini baik, akan tapi menyepelekan, meninggalkan ilmu tajwid, ya. Banyak di antara kita meninggalkan ilmu tajwid. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau nanti di hari kiamat mengadu kepada Allah. Di dalam surat Thaha, wa idz qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang diabaikan, Ya, dan salah satu mengabaikan Al-Qur'an, ya, mengabaikan dari mempelajarinya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, ya, mentafsirkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Beliau mengatakan, ya, yatanawalu ta'allumu hurufihi wa ta'limuha. Ya. Wa yatanawalu ta'limu ma'anihi wa ta'limiha. Ya. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu ada dua tafsiran kata beliau. Yang pertama adalah masuk kategori belajar dan mengajarkan huruf-hurufnya, itu cara membacanya. Yang kedua yaitu memahami makna-maknanya. Ya, dan pada kali ini kita akan insyaallah dengan izin Allah akan belajar tentang cara melafadzkan huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Imam Ibnu Jazari beliau mengatakan, ya, tajwid itu wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu merupakan hiasan tilawah. Hiasan dari tilawah. Ya. Wa zinatul ada'i wal qiraati, dan juga untuk memperindah bacaan kita. Apa itu tajwid? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Yaitu memberikan setiap huruf hak-haknya, ya, yaitu berupa sifat-sifat yang melekat pada huruf tersebut, wa mustahaqqaha, dan sifat-sifat yang apabila, ya, misalkan seperti yang tidak melekat. Contohnya ra. Huruf ra punya sifat terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Ini mustahaqqaha. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf, terkadang dibaca dengung, terkadang tidak. Ya, ini wa mustahaqqaha. Ya. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, dan mengembalikan seluruh, ya, sifat-sifat huruf kepada asalnya. Wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, dan ketika membaca maka harus, ya, konsisten. Misalkan ketika kita membaca Al-Qur'an mad jaiz munfasil 2 harakat, kita baca 2 harakat terus. Ya.
Kalau kita baca 4 harokat terus. Jadi konsisten. Karena apa? Indah, kata Imam Ibnul Jazari. Ya, mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Yes, juga penyempurna. Ya, ketika membaca dengan sempurna, tanpa takalluf, tanpa berlebih-lebihan. Ya, dengan lembut ketika mengucapkannya, ya, tanpa melebay-lebaykan, ya, bila ta'assufi, tanpa lebay. Ya, yang harusnya dibaca 6 harokat, dibaca bisa sampai 8 atau 10 harokat. Ini tidak boleh. Yang harusnya 2 harokat dibaca menjadi 4 harokat. Contohnya seperti ini. Kita baca bismillah. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lahnya berapa harokat tadi? 3 sampai 4. Nah, ini enggak boleh. Ya, berarti kita takalluf. Nah, kemudian beliau mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Ya, tidaklah orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid atau tidak, enggak ada bedanya. Ya, kecuali seorang yang latihan dengan mulutnya. Jadi kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid perlu latihan. Ya. Tidak serta-merta habis daurah langsung kita fasih baca Al-Qur'an, tidak. Ya, dan alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Ya, misalkan kita selepas daurah ini kita lupa, ada rekamannya, kita bisa mengulang-ulang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ingatlah ketika kita sedang malas mempelajari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu, ya, teman-teman ya yang baru hijrah, ketika ia nggak bisa ngaji, belajar tahsin misalnya, belajar membaca Al-Qur'an, teman-temannya bisa, dia nggak bisa. Harusnya yang nggak bisa lebih semangat dari yang sudah bisa. Tapi kebalikannya, ya, justru yang nggak bisa malah nggak mau belajar. Nah, beberapa kali kita membuka kelas tahsin, ya, di beberapa masjid yang daftar pertama banyak, 18 orang, ya, tiba-tiba sisa 6 orang, itu masya Allah. Ya, bahkan Ustadz di salah satu masjid di Waki pernah membuka kelas dibatasi maksimal 12 orang. Ya, belum ada 1 tahun. Sisa 2 orang. Sisa dua orang. Nah, kemudian sisa 1 orang. Lihat tanya, kenapa kamu hadir? Masya Allah ya, antum semangat. Sebenarnya saya juga malas hadir, Ustaz. Ya, karena kalau saya nggak hadir, Ustaznya sudah datang, kasihan, Ustaz. Dan saya jamaah di sini katanya. Ya. Nah, sahih ini. Ya. Kemudian dibuka kelas baru lagi. Banyak lagi, hilang lagi muridnya. Seperti ini terus. Mengapa? Karena setan nggak mau, Pak. Ya, syaitan enggak mau kita bisa membaca Al-Qur'an. Karena Nabi SAW mengatakan, ya man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Qur'an, ia mendapatkan 1 pahala, ya, 1 kebaikan. Wal hasanatu bi 'asyri amsalha. Dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bayangkan, la aqulu alif lam mim harf. Aku enggak berkata, kata Nabi SAW, alif lam itu 1 huruf. Walakin alif harf, wal lam harf, wa mim harf. Ya, berarti 30 kebaikan. Ya, setan enggak mau kita banyak-banyak mendapatkan kebaikan. Ya, karena janjinya setan dalam surat Al-A'raf. Ketika setan diusir oleh iblis, ya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ya, ia berdoa kepada Allah untuk ditangguhkan. Tujuannya apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka, ya Allah. Ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka syakirin, orang yang bersyukur. Dan salah satu wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan mengamalkan apa yang kita tahu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Saba, ya, ya i'malu ala Dawud syukra, ya, beramallah kalian wahai keluarga Daud syukran, sebagai bentuk rasa syukur. Bismillah. Taib. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat-sifat huruf. Sebenarnya pembahasan sifat-sifat huruf ada pada pembahasan setelah makharijul huruf. Akan tapi kita bahas sifat-sifat huruf terlebih dahulu.
Kemudian nanti kita bahas makharijul huruf beserta sifat-sifatnya langsung. Kita ya pada halaman, enggak ada halamannya di sini. Nah, ini yang baru enggak ada halamannya. Dulu ada. Sifat-sifat huruf dibagi menjadi dua. Sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan ada 8, ya. Kalau Imam Ibnu Jazari mengatakan ada 10. Ada 11. Ya, berarti ada 9. Nah, Imam Ibnu Jazari mengatakan sifatuha jahrun wa rikhfun mustafil munfatihun musmatatun wa diddaqul. Ya, ada 11 yang memiliki lawan. Yang pertama adalah mahmuzuha fahathahu syakhsun sakat. Hamas, sifat hamas. Sifat hamas ini adalah sifat samar, ya. Samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya, ya, serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf. Ya, huruf yang memiliki sifat hamas, ya, ada 10. Hafalkan rumusnya, yaitu fahathahu syakhsun sakat. Ya, ya, misalnya contoh saya membaca af, ya, udaranya banyak keluar. Ya, udara banyak keluar. Ini sifat hamas. Ya. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Nah, ini sifat hamas. Sisanya adalah sifat jahar. Ya, lawan dari sifat hamas adalah sifat jahar. Kita bahas pengertian dahulu, ya. Jahar adalah yaitu jelasnya suara, ya, atau tertahannya aliran nafas ketika huruf tersebut dibaca. Ya. Ketika huruf tersebut dibaca. Jadi misalnya saya membaca hamzah, ini nggak ada udara yang keluar, ya, nggak ada udara yang keluar. Ini adalah sifat jahar. Dan mempelajari sifat ini, mempelajari sifat huruf itu sangat penting. Mengapa? Karena membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Ya, terkadang ada huruf makhrajnya sama, akan tapi sifatnya beda. Contoh, shad sama sin. Ya, shad punya sifat istila, tebal. Dan sin sifatnya istifal, tipis. Ketika kita membaca sin dengan shad, maka maknanya beda. Contoh, wa'asa sama wa'asa. Asa artinya apa? Agar atau berharap. Ya. Kalau asa artinya bermaksiat. Ya. Nah, dan penting kita mempelajari sifat ini. Nah, kemudian sifat berikutnya adalah syiddah. Ya, syiddah adalah, ya, tertahannya aliran suara dikarenakan tertutupnya makhraj. Ya. Contoh, ketika kita membaca huruf hamzah, ya, ketika kita baca kita sukunkan a, ya. Di sini pita suara, ya, tenggorokan paling bawah ia akan tertutup, seperti ini. Ya. Berbeda dengan ha. Huruf ha memiliki sifat rakhawah, ia terbuka, ya, dan dia punya sifat hamas juga. Mengalir. Mengalir dia. Ya. Nah. Kemudian sifat berikutnya, ya, kata Imam Ibnu Jazari, ya, huruf syiddah ini syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Ya, huruf syiddah ada pada lafaz ajid qatim bakat. Ya, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ya, wa baina rikhbin wasyadidi lin umar. Di antara keduanya, di antara syiddah dan rakhawah itu ada, yaitu bainiyah atau tawassut. Ya, hurufnya lin umar, lam, nun, ain, mim, ra. Ya, yaitu mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj. Ya, kadarnya di antara syiddah dan rakhawah. Nah, ini disebabkan karena, ya, tertutupnya makhraj. Kalau
syiddah, makhrajnya tertutup dan tidak ada suara yang bisa keluar. Akhirnya dia berhenti dia. Kalau syiddah, kalau tawassut atau bainiyah, itu makhrajnya tertutup akan tapi masih ada celah untuk keluar, ya. Contohnya lam, kita baca al, ya, masih ada udara keluar, ya, suara keluar. Lewat mana? Makhrajnya lam di sini, ya, yaitu kedua sisi kedua tepi ujung lidah, ya, menempel dengan langit-langit. Ini. Akan tapi kita baca al, udara lewat sampingnya, al lewat samping. Ya. Ra juga sama. Ya, dia punya sifat inhiraf, yaitu udaranya mengalir lewat tengah. Nah, itu sifat bainiyah. Kemudian sifat isti'la. Ya. Sifat isti'la yaitu sifat tebal atau disebabkan naiknya suara ke langit-langit atasnya di dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Ya, dikarenakan apa? Pangkal lidah terangkat. Ya, sehingga suara menjadi tebal. Hurufnya adalah khussa dawtin qil. Ya, khussa dawtin qil. Nah, ya. Dan sifat istilah pembeda dari sifat-sifat yang lainnya. Contoh huruf ta dengan ta. Ya. Ta tebal. Ya, ta itu bukan disebabkan mulut kita bundar gitu. Ya, ta bukan, tapi karena pangkal lidah terangkat. Pangkal lidah terangkat. Ya. Coba kita ucapkan huruf ta, antum panjangkan, kemudian antum tekan ini ke atas. Nanti akan terdengar suara ta, ya. Saya baca. Ta, ya. Ta, enggak bisa saya ucapkan ta, enggak bisa. Karena apa? Pangkal lidah saya tekan ke atas. Ya. Jadi ketika mengucapkan huruf istilah, maka harus pangkal lidah diangkat, ya. Ta, ya, sa, ya, kha, ra, ya. Ya, qa, ya, seperti dan seterusnya. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat istifal, yaitu tidak naiknya suara ke langit-langit atas sehingga suara menjadi tipis. Jadi dari makhrajnya langsung keluar. Contoh selain itu, ya, a langsung keluar, ya, enggak naik dulu, enggak menggema suaranya. Nah, kemudian sifat itobak. Sifat itobak yaitu sifat masih memiliki keterkaitan dengan sifat istilah. Ya, huruf itobak, ya, huruf yang memiliki sifat itobak, cek, yaitu huruf sad, dad, ta, dha. Ya, kata Imam Al-Jazari, was-sadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Ya, huruf sad, dad, ta, dha, huruf itobak. Ya, itobak para ulama khilaf berasal dari kata apa itu? Ya, sebagian mengatakan itobak berasal dari kata, ya, atabaqa yutobiku, yang artinya, ya, yaitu menempel atau melekat. Ya, artinya melekat. Sebagian yang lain mengatakan dari kata tobaqa. Ya, tobak yaitu mangkok, ya. Karena bentuk huruf itobak itu karena pangkal lidah naik ke atas, kemudian ujung lidah juga, ya, menempel dengan makhrajnya, sehingga terbentuklah cekungan seperti mangkok. Ya, bisa kita lihat pada huruf shad, dad, ta, dha. Misalnya coba kita lihat pada huruf misalkan huruf dad. Ya, misalkan huruf dad. Ya, di sini huruf dad ada cekungan di sini. Ya, di sini ada cekungan. Nah, ini sebagian ulama mengatakan kata itobak dinamakan dengan itobak karena apa? Adanya cekungan seperti apa? Seperti mangkok. Nah, ya, coba kita lihat huruf yang lainnya. Maka tidak ada, ya. Nah, ini huruf ya misalkan. Ya, maka dia tidak melengkung. Atau huruf qaf misalkan. Ya, qaf aqsal lisan. Nah, maka huruf qaf sama-sama huruf istilah. Dia tidak memiliki sifat itobak, tapi infitah, maka dia
enggak melengkung, cuman pangkal langsung turun ke bawah. Berbeda dengan huruf dha ya, Allah ya. Jadi dia melengkung ya. Dari pangkal lidah ke atas, kemudian ujung lidah menempel dengan gusi. Jadi sehingga terbentuklah seperti cekungan seperti ini, seperti gini. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya itu berasal dari kata tersebut. Ya, mangkok ya. Nah, adapun secara istilah ya, terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf. Ya, dan lawannya adalah infitah, yaitu tidak terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf. Nah, ya, jadi itu sifat yang memiliki lawan, ya. Apa saja? Tapi nanti ini ada hadiah ya. Kalau antum hafal ya. Misal sebutkan sifat yang memiliki lawan. Ada berapa? Ada 9. Hamas lawannya jahr. Ya. Syiddah lawannya rakhawah, di antara keduanya bainiyah atau tawassut. Ya. Kemudian isti'la lawannya istifal. Kemudian infitah lawannya itbaq. Nah, ada 9. Baik. Nah, insyaallah nanti akan ada gambarannya ketika antum langsung praktek di huruf. Nah, kemudian sifat yang tidak memiliki lawan ada 8. Ya, ada 8. Bismillah. Yang pertama adalah sifat shafir. Ya. Saya percepat. Shafir adalah tajamnya suara dikarenakan ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan kedua gigi seri atas dan bawah. Itu hurufnya shad, zai sama sin. Ya. Coba ketika kita mengucapkan huruf shad, itu gigi harus nempel. Harus direkatkan ya. Sa, coba sa. Ya. Sin misalnya sa, za. Nah, apabila gigi kita tidak kita tempelkan, maka nggak akan keluar suara tajam. Ya, coba kita ucapkan sin, tapi tidak ditempelkan. Ya, sa, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus nempel gigi. Sa, ya, asa. Nah, ini sifat apa? Shafir, tajam suaranya. Ya, sehingga ketika kita sholat sir saja, sholat yang pelan, itu sering terdengar suara shafir. Ya, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, gitu. Nah, karena apa? Tajam suaranya, yaitu shafir. Ya, shafir ini kata para ulama berasal dari suara burung. Ya, diambil sifat ini dari suara burung. Ya, suaranya jelas, tajam. Ya. Nah, kemudian sifat yang tidak memiliki lawan adalah sifat qalqalah. Ya, sifat qalqalah yaitu memantulnya suara pada huruf yang sukun. Huruf yang sukun itu dia berhenti pada makhrajnya. Contoh, ya, kalau fathah kan rahang terbuka, kedua rahang terbuka. Contoh, a. Ya. Kalau kasrah yaitu rahang bawah menurun, i. Ya, i, a, i. Ya. Kalau dhammah bibir maju atau mencucu ya, u. Nah, kalau sukun maka berhenti di situ. A. Berhenti kan? A. Nah, sedangkan qalqalah setelah sampai pada makhraj kemudian dipantulkan, ya. Sebenarnya sifatnya huruf ba misalkan. Ya, ab. Ya, ab. Berhenti kan? Karena dia punya sifat qalqalah maka dipantulkan. Ab. Ya, ab. Nah, ab. Nah. Ya. Berikutnya ya adalah sifat lin. Sifat lin ini adalah keluarnya suara ya ketika huruf diucapkan ya keluarnya itu dengan mudah. Ya, yaitu ketika huruf waw dan ya sukun yang didahului fathah. Contohnya khauf ya, ain ya, Quraisy, Roish. Nah, bait. Jadi salah ketika mengucapkan bait atau bait ya, bait ya.
Itu enggak lin. Lin bait, ya. Ya, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Sayf, ya. Min khauf, ya, bukan min khauf. Salah. Nah, jadi tidak lin. Nah, kemudian inhiraf. Inhiraf yaitu menyimpangnya suara karena alirannya tidak sempurna disebabkan terharang oleh lisan. Yang memiliki sifat inhiraf adalah huruf ra sama lam. Kalau huruf lam, misalkan ini lidah, ya, ini lidah, ketika menempel dengan langit-langit, ya, la, maka suaranya keluar dari sampingnya, dari tenggorokan keluar dari kanan kiri. Itu namanya inhiraf namanya. Sedangkan huruf ra, inhirafnya dari arah sini kemudian mengerucut begini. Ya, karena huruf ra ketika mengucapkan itu agak seperti gini. Agak cekung sedikit, ada furjah namanya. Ada celah kecil di tengah-tengah. Ya. Jadi ra bukan nanti masuk pada sifat pada makhraj huruf insyaallah, bukan R yang kita baca atau R Inggris, R bukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim bukan. Ya, juga bukan bismillahirrahmanirrahim bukan juga. Ya, karena kata Imam Ibnu Jazari makhraj dari huruf ra war-ra yudanihi li dhahrin adkhalu, yaitu huruf ra makhrajnya mendekati makhrajnya nun, ya, yaitu ujung lidah dengan langit-langit atas yang agak depan. Ya, akan tetapi huruf ra bedanya ia pada punggung, ya, pada punggung lidahnya di sini, di punggung lidah, bukan pada ujung sini, ya. Jadi posisi lidah seperti ini, ya. Allah, ya. Allah, ya. Allah. Naam, ya. Wa arsala, ya. Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman, tapi ya Ar-Rahman seperti itu. Naam. Kita lanjutkan. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat tafasyi. Sifat tafasyi yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Sifat ini dimiliki oleh oleh huruf shin saja, ya, yaitu ya menyebarnya udara pada rongga mulut, ya. Contoh ash, coba ash, ya, bukan as, ya, ya. A'udzu billahi minas syaitan. Salah. Minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu, ya. Ini diingat-ingat, ya. Nah, kemudian sifat yang ketujuh adalah sifat istitalah. Istitalah ini dimiliki oleh sifat huruf dhad saja. Ya, bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga menyentuh pangkal gigi atas, ya. Pangkal gigi seri atas maksudnya, yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang. Jadi sifat istitalah itu makhrajnya dhad. Misalkan ini langit-langit begini. Kemudian ini lidah. Ini gigi geraham. Ya, gigi geraham menempel dengan tepi lidah. Ya. Kemudian karena ada dorongan udara sehingga lidah menjadi maju ke depan. Ya. Jadi gitu, ya. Ya, walab. Ya, jadi terkadang imam ketika membaca Al-Qur'an pas ghairil maghdubi alaihim waladh, ya, waladh, itu ada suara kayak atau gitu. Kalau mic-nya peka. Kalau mic-nya enggak peka seperti saktah nanti. Waladh, bukan waladh saktah, bukan. Akan tapi waladh mengalir, ya. Waladh, ya, waladh dhalin, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah sifat ghunnah, ya, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Ini dimiliki oleh huruf mim dan nun saja. Dan yang perlu diperhatikan apabila kita mengaji, membaca Al-Qur'an, ya, yang diperbolehkan suara melalui hidung hanya 2 huruf saja. Huruf mim dan huruf nun. Terkadang kita tidak semua huruf melalui hidung.
Tujuannya apa? Agar lebih enak misalnya. Nah, itu keliru. Ya, misal ya, qul a'udzu birabbin nas. Lewat hidung dia. Lewat hidung. Harusnya qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu ya. Jadi enggak boleh lewat hidung. Kalau antum misalkan jadi imam, ya, ingin memperindah suara antum, jangan lewat hidung, akan tapi pakai suara perut. Ya, karena suara perut bisa menjernihkan suara yang lewat paru-paru. Nah, mungkin ini sifat-sifat huruf, ya. Kemudian kita masuk ke bagian makharijul huruf. Bismillah. Takrir belum? Ayo, nah. Jazakallah khair. Nah, takrir yaitu bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf dengan getaran yang halus. Itu dimiliki oleh huruf ra saja. Ya, coba. Ar. Ya, bukan R, ya. R Inggris ya, how are you, bukan, ya. Ar, ya. Wa arsala alaihim, ya, arsala itu huruf takrir. Nah, insyaallah kita bahas pada materi makharijul huruf. Nah, jazakallahu khairan. Nah, bagian-bagian dari makharijul huruf. Makharijul huruf secara global, ya, ada 5 bagian. Yang pertama adalah al-jauf atau rongga kerongkongan, tenggorokan sampai ke rongga mulut. Ya, ini hurufnya ada 3, yaitu alif, ya, dan waw yang dibaca panjang, al-maddiyah. Kemudian yang kedua ada al-halq atau tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, yaitu lidah. Yang keempat asy-syafah, yaitu bibir. Dan yang kelima al-khayshum, yaitu hidung atau rongga hidung. Nah, adapun makhraj pembantu yaitu gigi dan langit-langit. Itu adalah makhraj pembantu. Nah, karena kita nggak mungkin mengucapkan makhraj lidah tanpa bantuan langit-langit dan gigi. Gimana keluarnya? Ya. Nah. Ya. Kemudian makhraj yang pertama, ya, yaitu al-jauf. Kata Ibnu Jazari, lil jawfi alifu wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ya. Al-jauf yaitu ada pada memiliki huruf yaitu alif dan saudara-saudaranya. Apa saudara-saudaranya? Huruf-huruf mad. Ya, ia sampai selesai diucapkannya. Contoh, ya, ya kan panjang. Ya, ji, ya, wujuh, ju. Nah, itu panjang, berarti dia lewat al-jauf. Jadi tidak boleh lewat kerongkongan. Contoh, ketika membaca ain, antum biasanya masih tidak pakai ain tenggorokan tengah, akan tapi pakai hidung. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, berarti masih lewat hidung. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti lewat bawah. Nah, ya, itu pentingnya makhraj al-jauf. Ya. Makhraj al-jauf hurufnya terkumpul pada, ya, kata nuhiha, ya, nu dhammah, wawu dibaca panjang, hi yaitu kasrah, ya, ketika bertemu ya, ha itu alif ketika dibaca panjang. Nah, taib. Kemudian, ya, Imam Ibnu Jazari mengatakan tentang makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, makharijul huruf ada 17. Kalau tadi secara global ada 5. Kalau ini ada 17. Ya, al-jauf makhraj yang pertama. Ya, hurufnya apa tadi al-jauf? Alif, waw, ya yang dibaca panjang. Nah, nanti ada pertanyaan, ya. Dapat hadiah ini. Masya Allah. Nah,
Kalau yang jawab saya dapat hadiah enggak, Mas? Tidak bercanda. Baik, makhraj yang kedua adalah al-halq. Ya, al-halq dibagi 3. Ya. Aqsal halqi, ya, wastul halqi, dan adnal halq. Yaitu tenggorokan bawah atau pangkal, tenggorokan tengah, dan ujung tenggorokan. Nah, tenggorokan makhraj yang kedua yaitu tenggorokan bawah atau pangkal tenggorokan, ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Jazari, "Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u." Ya. Makhrajnya tenggorokan tengah adalah hamzah dan ha. Nah, sekarang al-hamzah, ya, al-hamzah dia memiliki sifat yaitu jahr, ya. Coba kita praktekkan, ya, dia punya sifat jahr dan syiddah, ya, sisanya istifal dan infitah. Coba kita ucapkan a i u. Jadi ketika membaca harus tertahan, ya. Kita praktekkan ya'murukum, ya, ya'murukum, ji'na, yu'minu, as-sama'. Nah, ketika antum membaca, ya, as-sama' harus ada penekanan, ya. Ya, as-sama', ya, mimma. Seperti itu, ya. Ma, karena dia punya sifat yang namanya jahr dan syiddah. Nafasnya tertahan dan suaranya tertahan. Ya. Nah, berikutnya yaitu makhraj dari ha. Itu sama, masih satu makhraj dengan hamzah. Nah, hamzah ha dia punya sifat hams. Jadi udara mengalir. Bahkan kalau antum membaca huruf ha itu sering habis nafasnya. Kemudian raqawah, suaranya mengalir. Ya, sisanya istifal dan infitah. Ya, coba nam ahda, ihdina, muhtad, wa mahadtu. Nah, jadi ada alirannya. Jadi bukan ahda, tapi ahda, ya. Nam ihdina ada alirannya. Karena dia punya sifat apa namanya? Raqawah. Nah, kemudian makhraj huruf ain, yaitu makhraj ketiga, ya. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Ya. Di tengah tenggorokan ada huruf ain dan huruf ha. Ya, huruf ain itu menggunakan lisanul mizmar. Lisan mizmar itu epiglotis kalau bahasa medisnya. Epiglotis bahasa medisnya. Ya. Jadi epiglotis ini atau tulang rawan ini dia ketika diucapkan huruf ain tersebut, dia menyentuh dinding awal tenggorokan yang sebelah sana, ya. Ya. Ya, ya, dia punya sifat jahr. Ya, ketika diucapkan nafasnya enggak keluar udaranya. Dia punya sifat bainiyah, ya, sedikit mengalir. Ya, sedikit mengalir dan istifal plus infitah. Kita praktekkan. Ya. Coba. Ya. Iya. A'udzu. Ya. Mengalir, jadi bukan bukan. Nam. A'budu. Sami'na. Nam. Mu'tadun. Fana'amahu. Ya. Fa'alun. Ya, kita baca surat Al-Buruj, ya. Fa'alul lima yurid, ya. Fa'alul lima yurid, ya. Fa'a mengalir, ya.
ya. Fa'a. Coba. Nah, jadi ada alirannya, bukan ain terkadang dibaca melalui hidung ya. Ya. A'budu ya pakai hidung tidak boleh. Karena yang lewat hidung adalah apa? Huruf apa saja? Mim dan nun saja. Nah, ya. Dan dia punya sifat bainiyah ya. Harus mengalir sedikit ya. Fa'alul lima yurid ya. Fana'amahu ya. Fana'amahu harus ada alirannya. Ya. Nah. Tayyib. Kemudian ya, huruf ha. Ya. Kesalahan ketika mengucapkan huruf ha yaitu dia baca dengan makhrajnya huruf kha. Akan tapi dibersihkan ya. Kha. Nah, itu salah. Kha itu salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah ya. Him salah. Him ya benar ya. Him. Nah. Ya. Huruf ha ia punya sifat hams. Ya, sebagaimana kata Ibnu Jazari, fahathahu syakhsun sakat. Ini saya ulang-ulang biar antum hafal. Ya, huruf hams apa saja. Nah, antum hafal apa? Fahathahu syakhsun sakata. Sakat. Nah. Ya, mengalirnya nafas. Ya, mengalirnya udara ya. Kemudian dia punya sifat rakhawah. Mengalirnya suara, yaitu selain huruf ajid qatim bakat ya, dan lin umar ya. Jadi dia mengalir suaranya, boros dia di nafas juga boros di suara ya. Coba kita ucapkan ha, hi, hu, aha, ar-rahman ya, ar-rahman ya, al-mihrab al-muhsin. Nah ya, huruf ha ketika disukun harus mengalir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillahi rabbil alamin ya, ar-rahmanir rahim ya, ya, jadi mengalir rahman ya. Juga jangan berlebih-lebihan ketika mengeluarkan haknya ya, ar-rahmanir ya, kebanyakan ya, ar-rahmanir rahim. Nah, tayyib. Ya, huruf ha. Coba kita ulang ya. Coba. Ha. Hi. Hu. Nah, insyaallah semuanya bisa. Nah. Tayyib. Kemudian kita ya masuk ke huruf ghain. Ini makhraj ke berapa ini? Makhraj ke 4. Ya, makhraj ke keempat. Huruf ghain ya, makhrajnya pada ujung tenggorokan atau tenggorokan atas. Ya, sebagaimana Ibnu Jazir mengatakan adnahu ghainun kha'uha ya, wal qafu. Nah. Ya, adnahu ghainun kha'uha, yaitu yang paling atas adalah atau yang paling jauh yang paling atas atau ujungnya itu huruf ghain dan huruf kha. Nah, huruf ghain ya, ini ada makhrajnya pada akar lidah ya. Karena akar itu masih masuk dalam tenggorokan, maka para ulama mengelompokkan huruf ini masuk ke tenggorokan ya. Ada pada akar lidah. Nah, akar lidah menyentuh dengan langit-langit yang lunak yang dalam ya, yang langit-langit yang dalam ya, yang lunak ya, atau mendekati dengan apa namanya itu, apa yang tengah-tengah itu, indil-indil. Nah ya, apa indil-indil namanya? Nah ya, amandel ya, amandel atau indil-indil apa namanya? Ya, buta suara di dalam Pak, yang atas ini ya.
Yang atas itu, masa saya harus rokok gini. Nah, taib. Ya, huruf ghain dia punya sifat yaitu jahr. Ya, tertahannya nafasnya, dia udara nggak keluar. Kemudian dia punya sifat rokhawah, mengalir suaranya ketika mengucapkan huruf tersebut, suaranya mengalir. Dan dia punya sifat yaitu istila. Ya, terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf tersebut. Ya, dan infitah. Ya. Coba kita praktekkan. Al, ya. Al. Ya, bukan al, tapi al berarti masih tipis. Al. Ya, al. Ya, gha. Ghi. Ghu. Al. Al-gha. Mengalir ya. Al-gha. Ya, coba kita praktekkan, ya. Al-maghdubi. Ya, maka imam ketika membaca salat, ini huruf ghain ada di surat Al-Fatihah. Maka kita harus memperhatikan huruf-huruf yang ada pada surat Al-Fatihah. Nah, ya, karena membaca Al-Qur'an apabila hurufnya beda, maknanya juga beda. Karena kesalahan, ya, kita tadi belajar, mengapa kita belajar ilmu tajwid? Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Muzammil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian ada juga di dalam ayat-ayat yang lain, ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Itu orang-orang yang kami berikan Alkitab, Al-Qur'an, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya, berarti dengan tajwid. Kemudian Allah mengatakan ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada apa? Alkitab. Ya, kita belajar, ya, membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita mempelajari tajwid tadi? Ini belum sempat saya katakan, yaitu agar kita tidak terjatuh pada kesalahan. Kesalahan dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran ada dua. Yang pertama, lahnul jali, ya. Yang kedua, lahnul khafi. Lahnul jali yaitu kesalahan yang berat, yang besar, yang sampai merubah makna. Ya, yang sampai merubah makna. Contohnya pada makhraj, ya, yang waktunya huruf sin dibaca shad atau sebaliknya, waktunya hamzah dibaca ain. Ya, contoh seperti alim. Ma makna alim? Apa dari alim bil hamzah? Sakit, marid. Ya, alim. Kalau alim, ya, zu ilm, memiliki ilmu, maha mengetahui. Ya, coba kita baca, ya, wa kana Allahu aliman hakima, artinya dan sungguh, ya, dan Allah maha sakit. Wala'iyadzubillah. Ya, alim. Nah, atau kita balik, alim, ya, ulaika lahum azabun alim, azab yang mengetahui. Ya, azab yang mengetahui bagaimana? Maknanya berubah. Ya, seperti ucapan yang sering dibawakan oleh khatib di atas mimbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida atau syadida. Yang sin angkat tangan, yang shin angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Mana? Syadid atau sadid? Pakai sin kecil, tipis. Pakai sin yang tidak ada titiknya. Ya, sin, ya, sadida atau sadid pakai sin, itu artinya al-haq, artinya benar, kebenaran. Ya, Imam As-Sadi mengatakan lainul kalam, yaitu perkataan yang lembut lagi hak. Yang hak, perkataannya hak, akan tetapi cara penyampaiannya hak juga, lembut. Nah, itu sadid. Kalau syadid artinya apa? Keras. Nah, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah
dan ucapkan ucapan yang keras gitu, ya beda. Ya, syadid sama sadid ini. Ya, dan banyak. Ya. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Artinya, dan sungguh apabila, ya, la in, dan apabila kalian syakartum, bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatnya. Kalau dibaca la in sakartum pakai sin, mana sakaro? Mabuk. La in sakartum, kalau kalian mabuk maka akan kami tambah. Tambah apanya ini? Shin sama sin jauh bedanya. Ya. Begitu juga panjang pendek. Ini penting sekali panjang pendek ini. Huruf mad. Ya. Contoh, baridun sama baridun. Apa arti barid? Barid artinya pos, pengiriman. Ya, kalau sekarang di Indonesia apa? Ya seperti pos, DNA dan seterusnya. Barid, maktabul barid. Ya, kantor pos. Sah? Nah, kalau baridun apa artinya? Dingin. Nah, beda. Ya, baridun artinya dingin. Panjang pendek mempengaruhi makna. Lahannya jali. Ya, atau misalkan saya baca, ya, iyyaka bukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tanya tak panjangkan. Berarti sudah menjadi dhamir huma, ya, yaitu jalan yang telah kalian berdua beri nikmat kepada mereka. Siapa kalian berdua ini yang memberi nikmat? Ya kan? Kalau an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Siapa engkau? Allah. Kalau tabu kalian berdua, siapa kalian berdua? Nah, ini maknanya merubah. Ya. Begitu juga berubahnya harokat. Ya, an'amtu menjadi an'amta menjadi an'amtu. An'amtu yang telah aku beri nikmat. An'amta yang telah engkau beri nikmat. Nah, jauh. Ya, yaitu jalan-jalan, ya, siratal ladzina an'amtu 'alaihim, ya. Jalan orang yang telah aku beri nikmat atas mereka. Siapa kita memberi nikmat? Nah, ya, pentingnya kita memperhatikan agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan ini. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an. Ini pentingnya kita mempelajari tajwid. Ya. Begitu juga panjang pendek dalam kita baca surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kalau lamnya saya pendekkan, la a'budu ma ta'budun. Lamnya jadi lam apa? Lam taukid. Sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Fatal kan? Yang satu, aku tidak menyembah, la a'budu. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau lamnya pendek, la a'budu, berarti aku menyembah apa yang kamu sembah. Bahkan dikasih sungguh juga. Nah, lam taukid namanya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari apa? Panjang pendek. Ya, jangan malu ikhwan. Rasulullah SAW memotivasi kita. Khairukum, sebaik-baik kalian. Ya, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan salah satu mempelajari Al-Qur'an dengan mempelajari huruf-hurufnya. Ya, cara membacanya. Ya, kata Ibnu Qayyim tadi. Ya, begitu juga walahum 'adzabun 'azim misalkan. Dan bagi mereka azab yang besar, azim. Kalau walahum azabun azim artinya dan mereka tidak mendapatkan azab yang besar. Nah, ini sudah bertolak belakang. Ya, sudah bertolak belakang. Tayyib. Ya. Ini pentingnya kita belajar apa? Tajwid. Nah, akan tapi pada pertemuan ini kita fokus pada makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Adapun panjang pendek, ya, ghunna dan sifat-sifat yang lainnya, ya, itu bisa kalian antum pelajari pada misalkan ada di sini ada TPQ-nya. Ya, buka tahsin di sini. Di sini ada insyaallah. Ya, atau kita nyari ikhwan yang misalkan siapa yang bisa baca Quran, kita suruh nyimak kita. Ya. Kita suruh untuk menyimak.
Nah, jangan malu. Ya, jangan malu. Saya ada teman ya, alhamdulillah orang baru hijrah. Beliau seorang dalang wayang itu. Nah, beliau punya prestasi di wayang di Jawa Timur terkenal. Dosen Unesa, Pak. Sudah dosen ya. Doktor dosen Unesa, dalang wayang. Alhamdulillah dia dapat hijrah. Ya. Belajar huruf dari A, Ba. Ya, jadi alif huruf jilid 1 itu, Pak. Bukan jilid 2, jilid 3, jilid 1. Bayangkan sudah tua orang, sudah sepuh orangnya. Masya Allah orang ini. Ya, di akhir hidupnya Allah giring dia untuk apa? Untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun masih belum bisa sampai sekarang. Akan tapi apa? Ya, dia masih ada usaha untuk bisa. Dia punya hujah di sisi Allah nanti. Kan seperti itu. Bukankah Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang yang dilihat apanya? Akhirnya. Kan begitu. Ya, jangan malu kita. Anak kita bisa, istri kita bisa. Suruh nyimak anak dan istri kita. Ya. Nah. Taib. Jadi masuk huruf ghain ya. Nah, huruf ghain. Ya, huruf ghain. Ya. Ayah, taib. Masyaallah, alhamdulillah. Lahan khafi, jazakallah khairan. Saya diingatkan, masyaallah. Karena jam segini itu waktu ngantuk, Pak. Sahih, ngantuk ya. Jadi kurang fokus. Ya. Yang pertama lahan jali, ya, yaitu yang sampai merubah makna. Kalau lahan jali ada pada surat Al-Fatihah, kita membacanya, maka sebagian ulama mengatakan tidak sah salatnya. Mengapa? Dan kita tidak boleh bermakmum di belakangnya. Lahan jali ini, karena merubah makna. Ya. Kalau yang kedua adalah lahan khafi, ya, kesalahan yang ringan. Lahan khafi yaitu kesalahan yang ringan, yang mana kesalahan tersebut tidak sampai merubah makna. Seperti yang harusnya panjangnya 4 harokat dibaca 2 harokat, yang harusnya 2 harokat dipanjangkan ya menjadi 4 harokat atau 3 harokat. Itu lahannya masih khafi. Akan tapi salah, yang namanya kesalahan, ya kesalahan harus ditinggalkan. Ya, tapi tidak sampai merubah makna. Misalnya harusnya dengungnya lama, tapi dibaca pendek. Ya, min syarri ma khalaq. Misalkan ya, min syarri ma khalaq. Ya, min ya enggak didengungkan. Ini enggak masalah. Ya, bukan enggak masalah, maksudnya salah tapi enggak sampai merubah makna. Ya, berbeda dengan yang lahan yang sampai merubah makna. Ya, jadi lahan jali tadi. Ya, seperti bedanya harokat. Kemudian panjang pendeknya. Ketika makhrajnya salah baca. Ya. Nah, seperti juga contoh yang lain makhraj salah baca, ya harokat salah baca dalam surat Al-Baqarah juga. Ya, wa idzi batala Ibrahimu rabbahu. Salah atau benar? Juz 1 yang hafal. Ya, saya baca. Wa idzi batala Ibrahimu rabbahu. Sahih? Sahih atau salah? Yang benar? Nah, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Siapa yang menguji? Dan tatkala ya Rabbnya Ibrahim menguji Ibrahim. Karena dhammah, fa'il selalu dhammah. Kalau kita baca wa idzi batala Ibrahimu, berarti fa'ilnya siapa? Ibrahim. Ya, dan tatkala Ibrahim menguji Rabbnya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa Allah diuji sama Nabi Ibrahim? Kan enggak mungkin. Ini salah apa? Salah, sudah lahan, namanya lahan apa? Lahan jali. Nah, jazakumullah khairan. Kemudian ya, huruf ghain, kita kembali ke huruf ghain. Huruf ghain makhrajnya ada pada tenggorokan atas, ya. Tenggorokan atas yaitu akar lidah menempel dengan langit-langit atas. Ya, dia punya sifat jahar dan ia punya sifat rakhawah. Ya, dia punya sifat istila, pangkal lidahnya terangkat. Ya, ketika terbaca maka suaranya seperti menggema, ya. Al, coba. Al. Ya, gha, ghi, ghu, al, al-gha, al-maghdubi,
Ya, dan kesalahannya membaca huruf ghain yaitu dipantulkan, ya. Dan dibaca huruf G, ya. Ghairil maktubi, ya, akhirnya maktub, ya. Mag, ya. Ghain gha bukan go, ya. Ghairil maktubi, ya, jalan. Bukan seperti itu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu, ya. Jadi bukan go, juga bukan mag. Ya, kesalahan ketika membaca huruf ghain adalah memantulkannya dan apa? Membaca dengan huruf G. Nah, ikuti al-maghdub. Ya. Nah. Ightarafa mughnun. Nah, ya. Itu huruf ghain. Nah, kemudian huruf kha. Nah, huruf kha makhrajnya sama dengan huruf ghain. Ya, makhrajnya sama dengan huruf ghain. Ya, akan tetapi dia agak ke atas sedikit. Ya, dia punya sifat hamas. Ya, kemudian dia punya sifat rakhawah. Dia juga punya sifat isti'la. Ya, ketika membaca huruf kha itu agak sedikit kotor, ya. Ada agak sedikit kotor, ya. Ya. Bukan atau bukan bukan, tapi ya. Kha khu khi akha ya. Akhladah ikhrajuhum ukhriju wa akharat maaf, di sini wa akhara, ya. Wa akhara, ya. Wa akhara. Nah, di huruf apa? Kha. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke makhraj al-lisan, maka kita mengingat kembali. Baik. Makharijul huruf yang telah kita pelajari sudah berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Al-jawf. Al-jawf yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Hurufnya apa saja al-jawf? Nah, alif, waw, ya, ayu, gitu, ya. Alif, waw, ya. Nah, ayu. Alif, waw, ya, yang dibaca panjang. Kemudian makhraj al-halq dibagi 3, ya. Makhraj yang kedua berarti apa? Tenggorokan bawah atau aqsal halqi, ya, tenggorokan bawah. Pangkal tenggorokan. Hurufnya apa? Masa ain. Hamzah sama ha. Ya, coba. Nah, kemudian makhraj yang ketiga apa? Tengah tenggorokan. Hurufnya apa? Ain sama ha. Ya, coba kita baca ya, Nah, kemudian makhraj berikutnya adalah ujung tenggorokan atau tenggorokan atas. Ya, hurufnya apa? Ghain dan kha. Ya, huruf ghain dan kha. Ya, coba kita baca coba ya, Nah, ya, dan kesalahan mengucapkan huruf ghain apa? Ya, yang pertama dibaca huruf G, ya, seperti ghairil.
Ya. Yang kedua dibaca huruf dipantulkannya, itu tawallud. Ini enggak boleh ya. Ghairil maktub enggak boleh ya. Ghairil maghdubi. Nah. Biasanya di masjid-masjid yang imamnya ya bukan menyudutkan yang tua ya. Bukan menyudutkan yang tua, yang orang-orang tua ya. Ini kalau orang tua yang di ahli Quran ya masyaallah. Nah, seperti Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah. Ya, masyaallah beliau. Ya. Tapi ini orang-orang yang dijadikan imam bukan karena dia aqra. Ya, aqra itu yang pandai baca Al-Qur'annya. Tapi dia karena segi umur. Nah, ya, atau mungkin dia punya tanah, bangun masjid atau musalla diimami sendiri. Padahal bacaannya kurang. Sering sekali kita temui seperti ini di kampung-kampung ya. Kalau di sekitar Surabaya, Sidoarjo ya, insyaallah masjid-masjid ya dipilih memang berdasarkan dengan kriterianya insyaallah. Nah, ya membacanya seperti itu. Nah, bismillah. Kemudian kita masuk ke makhraj al-lisan. Nah, ini ada gambar makhraj al-lisan ya, bisa dilihat. Ada enggak di situ, Pak? Ada ya? Halaman berapa itu? Enggak ada halamannya. Kemarin diminta saya sama teman, Ustaz minta filenya yang PowerPoint-nya untuk mau dikasih nomor ya. Qadarullah pas mintanya pas lahiran saya. Istri pas lahiran jadi enggak di rumah. Nah, ya. Di situ gambar yang sebelah kiri ya, kita lihat ada akar lidah. Nah, akar lidah itu ya yang mengeluarkan makhraj apa? Kha dan ghain. Nah, kemudian pangkal lidah ya, pembagiannya seperti ini. Kita bagi ya, pangkal lidah satu, makhraj lidah itu mulai dari pangkal lidah ini. Pangkal lidah ya, lidah tengah atau lidah bagian tengah, kemudian ujung lidah ya, dan juga tepi lidah atau sisi lidah. Itu makhrajnya lidah. Jadi lidah dibagi menjadi 4 ya, lidah, makhraj lidah atau lisan dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah pangkal lidah, misalkan ini lidah, pangkal lidah, kemudian lidah tengah atau lidah bagian tengah, kemudian tepi lidah, setelah itu ujung lidah. Dan ujung lidah juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi, menempelnya dengan apa. Nah, pangkal lidah ya, coba kita lihat yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan kita lihat lagi gambarnya. Ya, di situ ada gambar gusi. Ya, gusi. Kemudian langit-langit bagian depan. Ya, sebagian menyebut langit-langit bawah karena namanya langit-langit kan cekung gini ya. Yang bawah itu yang bagian sini. Ya, yang bagian depan. Jadi kan agak paling bawah sedikit kan itu. Nah, ya. Kemudian langit-langit tengah. Ya, langit-langit yang memiliki tulang di situ. Ada tulangnya. Ya. Setelah itu langit-langit yang berdaging. Langit-langit yang berdaging. Itu langit-langit lunak. Ya, langit-langit itu yang berdaging itu apabila kita tekan kita akan tergerak untuk muntah. Ya. Nah, kemudian yang tengah itu anak lidah. Nah, itu yang namanya indel-indel itu yang saya katakan. Baik, apa di sini namanya? Apa? Apa namanya yang tengah-tengah yang gitu, Pak? Yang gini-gini gitu. Apa namanya? Hah? Apa di sini? Ya ini bahasa Jawanya kalau di tempat saya indel-indel namanya. Sama Pak ya? Masya Allah. Tayyib. Nah, itu. Ya, makhrajnya ghain sama kha itu ya akar lidah itu. Ya, akar lidah. Nah, tayyib. Kita masuk ke huruf qaf. Nah,
Ya, Imam Ibnu Jazari mengatakan dalam manzumannya adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsa lisani fawqa thumma al kafu. Ya, yaitu al qafu wal qafu aqsa lisani fawq. Yaitu pangkal lidah dengan langit-langit atas, ya, langit-langit yang berdaging, ya, langit-langit yang berdaging saja. Ya, dia punya sifat yang namanya jahar, kemudian syiddah, jahar tertahannya nafas, syiddah tertahannya suara, istila tebal, ya, atau terangkatnya pangkal lidah, ya, infitah, kemudian qalqalah, yaitu memantul ketika dibaca sukun. Berkaitan dengan qalqalah ini, ya, berkaitan dengan qalqalah, ada beberapa ulama membaca qalqalah dengan 3, dengan yang saya pernah dengar, yaitu dengan 3 ini. Ala kulli hal, ya, kalau saya condong ke yang pertama, ya, yaitu dibaca pantulannya ada hamzahnya. Contoh, ya, lam yalid wa lam yulad, ya, berarti ada hamzahnya. Sahih? Contoh kita baca coba, a, i, u, e, ya, d, hamzah. Sahih? Mantul ada hamzahnya. Nah, ya, ya, di antara yang membaca seperti ini yaitu Syekh Qurayyim Rajih, ya, Syekh Qurayyim Rajih, ulama Syria, ya. Dan juga kalau ada salah satu metode, ya, metode cara baca Quran di sekitar kita, membaca pakai ini, ya, karena pembinanya, sandarannya salah satu ustadz yang memang alumni Syria, muridnya Syekh Qurayyim Rajih, ya, lam yalid wa lam yulad. Nah, kemudian yang kedua, ya, membaca qalqalah sughra enggak ada hamzahnya yang pertama, sedangkan qalqalah kubra ada hamzahnya. Ya, lam yalid wa lam yulad, ya, lam yalid wa lam yulad. Ya. Dan ini banyak yang sekarang yang kita kenal seperti ini. Rata-rata, ya, di antara yang baca seperti ini adalah Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, ya, dan beberapa qurra yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu antara qalqalah sughra dan kubra itu tidak ada hamzahnya. Lam yalid wa lam yulad, ya, jadi tidak ada hamzahnya. Di antara yang membaca seperti ini adalah Imam Haramain, Syekh Ali Al-Hudhaifi, Syekh Sudais, Syekh Bandar Balila, dan yang lainnya, ya, Syekh Al-Juhani, itu tidak ada hamzahnya. Dan Syekh Aiman Suwaid Rushdi, ya, beliau juga membaca seperti itu. Dan beliau mengatakan bahwasanya kesalahan salah satu kesalahan ketika mengucapkan huruf qalqalah menambahkan huruf hamzah, ya, menambahkan huruf hamzah, ya, yaitu dibaca lam yalid wa lam yulad atau lam yalid wa lam yulad. Itu kata beliau dalam kitab Tajwid Al-Musawwar. Nah, ya, beliau berhujjah dengan ayat ini, salah satunya dalam surat An-Naml, ya. Di situ alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a. Al-khab'a, ketika dia berhenti di situ, maka dibaca al-khab'. Mengapa? Karena ada hamzah di setelahnya. Seperti, ya, contoh ra, sukun sebelumnya qalqalah, ya, wal fajr, ya kan, jar, ya, wal fajr, ya. Nah, kalau al-khab'a maka dibaca al-khab'. Kalau lam yalid wa lam yulad, kata beliau, berarti menambahkan hamzah setelahnya. Allahu a'lam. Ala kulli hal, ini juga
mereka para ulama al-qurra, mereka membacanya ada yang seperti itu, ada 3 yang seperti itu. Nah, tapi kalau saya membaca ya yang tidak pakai hamzah sama sekali. Saya mengambil sebagaimana yang dicontohkan oleh guru saya ketika di Ma'had dulu, ya, dan juga Syekh Aiman Suwaid dan Imam Haramain. Nah, Imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu kalau antum dengarkan dengan saksama, ya tidak ada hamzahnya. Allahu a'lam. Akan tapi misalkan ada orang yang baca seperti ini, ya sudah kita maklumi. Mengapa? Karena memang mereka punya sandaran, ya, karena mereka punya sandaran. Nah, ya, dia punya sifat qalqalah, ya. Pada qaf, huruf qalqalahnya, kesalahannya yang pertama tadi menambahkan huruf hamzah, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak menebalkan huruf qalqalah. Tidak menebalkan huruf qalqalah. Ya, contohnya ya dibaca ke, ya, iqra. Ya, karena huruf qaf ini punya sifat istila, tebal. Maka qalqalahnya pun juga tebal. Nah, coba kita baca qa, qi, qu. Nah, dan kesalahan mengucapkan huruf qaf dengan penghorokan qai, ya. Qai, ya, pakai ini. Qai salah, ya. Pakai pangkal lidah tadi, ya. Qa, qu, qi, bukan qai, bukan sampai dalam sini enggak, ya. Qi, ya. Mustaqim, ya, bukan mustaqim, ya, bukan lewat apa? Tenggorokan, ya. Ya. Qa, coba. Qu, qi, aku. Seperti kayak, ya, aku kayak setengah o gitu, ya, enggak, suaranya beda, ya. Aku, bukan aku, ya. Aku, ya. Khalaquna. Nah, khalaqu. Miqdaruh. Muqsitin. Al-haqqu. Nah, al-haqqu, ya. Nah, ya. Seperti itu cara membacanya. Nah, ini kayaknya sudah berapa menit ini? Masih 20 menit. Baik. Ya, huruf qaf. Kita baca contoh yang paling bawah. Yang tadi yang contoh yang paling bawah enggak dibaca karena izhar, ya. Izhar insyaallah mudah. Ya. Kita baca sedikit saja potongannya, enggak kita baca semua. Ya. Ya. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf dibaca ikhfa haqiqi. Ya, kita baca quqan qaniqaqna. Coba. Ya, qaniqaqna. Nah, ya. Jadi dia ikhfa, ya. Quqan qaniqaqna. Ya, ikhfanya tebal. Berbeda dengan kaf. Ya, kukang, ya, kukang sama kukong. Suaranya beda, tebal sama tipisnya. Nah, baik. Kemudian huruf kaf. Ya, ini makhraj masih ke-6 ini. Semoga nutut. 6. Huruf kaf. Makhrajnya, ya, pangkal lidah dengan langit-langit atas yang berdaging juga yang bertulang. Ya, jadi setengah makhrajnya qaf agak ke atas sedikit. Ya. Dan ia punya sifat hams dan syiddah. Kemudian istifal dan infitah. Bagaimana cara menggabungkan hams dan syiddah? Maka didahulukan syiddahnya dulu, kemudian dihamaskan. Kalau kita hamaskan saja akhirnya berbunyi kayak kha nanti. Gitu. Maka disyiddahkan.
Disyidahkan maksudnya ditahan dulu suaranya, kemudian dikeluarkan udaranya. Ya, ak ditahan ya, ak ditahan kemudian dikeluarkan. Ak, ak, nah, ak. Ya, jadi bukan ak berhenti saja, tapi ada hamasnya. Ak, ya. Nah, ya, coba kita baca. Ak, ka, ki, ku, ak, akka. Nah, akka. Kita ambil contohnya. Yakdzibu, yakdzibu, al-hikmata. Nah, al-hikmatu di sini ya. Nah, al-hikmatu, rukbana, yatazakka. Nah, jadi syiddahnya yang diutamakan. Nah, kita baca contoh yang di bawah. Setelah itu tanya jawab. Nah, ya. Kukan kanikakna. Saya ulang. Kukan kanikakna. Nah, jadi cara membaca huruf kaf seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Yuk. Kalau baca alhamdulillah rabbil alamin Gimana, Pak? Membaca alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pakai ain nih, Pak. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. A. Ya, ainnya a. Kemudian yang alifnya panjang, itu sudah beda makhraj lagi. Makhrajnya apa? Al-jawf, ya. A. Ya. Beda dengan yang baca ain a. Ya, gitu. Nah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alamin, seperti itu. Nah. Baik. Yes. Untuk ta'arus kan? Nah. Mana yang kita punya tahu di ujungnya atau harus dibalikkan di A? Atau maksudnya tetap di ujungnya A? A'udzu, ha? Oh, maksudnya kembali, tidak perlu kembali. Ya, tidak perlu. Ya, seandainya kembali enggak sesempurna, ya. A'udzu langsung. A'udzu. Ya, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, seperti. Jadi enggak perlu kayak tarik-tarik tadi ya. Nah, Allah alam. Nah, misalkan ditarik juga enggak masalah, tapi rupet antum nanti. Nah, baik. Nah, sudah? Bedanya pada qaf sukun dengan qaf biasa apa? Nah, bedanya ketika qalqalah sama fathah ya. Bedanya kalau fathah rahang bawah kedua rahang terpisah. Ya, terpisah jauh. Qa, ya, qa. Sedangkan ketika qalqalah itu langsung sedikit terbukanya. Jadi suaranya enggak mirip tapi enggak sama ya. Aku, bukan aku, ya. Aqsamtum khalaqna iqra. Beda, bukan iqra, bukan iqra, tapi iqra, ya, seperti agak samar suaranya. Nah, karena yang namanya qalqalah itu ya tidak mendekati fathah, ya, tidak sama dengan fathah, ya, tidak sama dengan dhammah, tidak sama dengan kasrah. Dia berdiri sendiri, dia sukun, ya. Setelah makhraj tertutup maka terbuat tek gitu, mantul dia. Ya, aq. Ya, aq. Ini tertutup, ya, mantul. Aku, bukan aku. Beda ya?
aku, bukan ya? Ako, beda. Nah, sama to, ato, ya bukan ato, ato. Nah, at'amahum. Nah, taib. Kita ada kuis ya. Karena kalau kita sampai akhir, ya kita bahas dari awal sampai akhir, lupa semuanya nih. Ya kita bahas ada 6 makhraj. Taib. Ada 2 dulu ya, nanti biar nggak ngantuk. Nah, pertanyaan pertama, sebutkan huruf yang memiliki sifat apa ya? Hams. Mas. Apa saja itu? Coba tutup. Apa saja? Tutup dulu, tutup. Tayyib. Apa? Apa saja? Fahad sama saksun sakat apa saja? Fa, ha, sa, ha, sin, kaf, ta. Berapa? 7. Kurang 1. Nah, kan 8 toh? Kurang 1. Nah, siapa ini? Coba apa? Fahatsahu syakhsun sakat apa? Ha? Sin kecil atau besar? Baik, nah mas, fadil. Syakhsun sakata shin, kha, ya, sad, ya, sin. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, wafaqakallah. Baik. Sebutkan, ya, ini kurang berapa menit nih? Azannya kurang 12 menit. Nah, habis ini coffee break ya. Huruf selain huruf rokhawah. Selain huruf rokhawah. Loh, Fadhal. Apa saja itu? Alif, Hamzah, Jim, O, Ajib, Kotin, Bakat. Ulang. Hamzah, Ya, Jim, Dal, O, Qaf, Of, Po, Po, Ba, Kaf, Ta, Ta. Ajib, Kotin, Bakat. Nah, selain rokhawah, ini saja. Tawasud Benia. Nah, tawasud bainiyah berarti apa? Huma. Apa saja rohnya? Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Taib. Berarti ada berapa? 5 tambah? 5. Nah, 5 tambah? Tambah 10. Ya, 10 dah. Hamzah, Jim, Dal, Qaf, Ta, ya, Ba, Kaf, Ta. Ada 8 tambah 5 berarti berapa? 13. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ikhwan, mungkin untuk sesi pertama sampai sini dulu, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.